Assalamualaikum, Sampurasun. Jumpa lagi dengan kami Mapai Lacak Cimande. Para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita teruskan cerita Sunda Raden Sukmalarang dengan judul Pendekar dari Lembah Jamparing bagian kedua. Langsung saja kita simak dan dengarkan ceritanya. Mama Sobali dan Pentil Kadu melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Gunung Paksewu. Dengan maksud dan tujuan akan menyelamatkan Raden Sukmalarang yang dibawa oleh Dedemit Gunung Paksewu pada waktu itu. Waktu terus berjalan hari demi hari. Tiada terasa mereka berdua sudah sampai ke Gunung Paksewu. Terlihat di depan mata mereka sebuah gunung yang sangat menjulang tinggi. Di bawahnya terdapat hutan belantara dengan pepohonan purba yang sangat besar dan tinggi-tinggi. Saat mereka masuk ke hutan purba itu, terdengar suara binatang hutan dengan suara yang menakutkan. Di hutan purba, alamnya sangat liar. Bahkan banyak tumbuhan dan binatang yang sangat beracun sekali. Kita tunda dulu cerita mereka berdua, sekarang kita pergi ke tempat kerajaan Badraneglasari. Di mana hari itu tiba hari sang putra mahkota, Raden Komalarasa, akan dikukuhkan dan dinobatkan gelarnya menjadi seorang raja, menggantikan ayahandanya yang telah gugur yaitu Badraneglasari. Suasana di hari penobatan sang putra mahkota, hari itu sangat meriah sekali. Karena banyak raja-raja yang diundang, dan mengadakan hiburan musik kerajaan bernuansakan Pasundaan. Terlihat banyak sekali para tamu undangan dari kalangan raja-raja yang turut hadir di acara penobatan itu. Dari sisi lain, ada salah satu tamu yang gerak-geriknya mencurigakan. Sosok itu terus diperhatikan oleh Patih Arumkusuma. Tapi Patih Arum membiarkan dulu sosok orang itu mengikuti acara penobatan putra mahkota. Tujuannya, agar tahu apa maksud dan tujuan penyelundup kerajaan itu. Betul saja tak lama kemudian sosok itu membidikan senjata rahasia yang dia keluarkan. Senjata itu membidik ke arah Badra Komala yang sedang duduk di singgasana. Namun Patih Arum sudah menduga sejak awal gerak-gerik sosok itu. Lalu dengan mudah senjata rahasia itu dapat dipatahkan oleh pedang arum milik Patih Arum Sukma. Melihat demikian, Badra Komara memerintahkan kepada pengawal kerajaan untuk mengejar sosok yang berniat jahat kepada dirinya. Namun keberadaan penyelundup kerajaan itu sudah jauh menghilang. Tak terkejar oleh para penggawa kerajaan. Usut punya usut, rupanya penyelundup itu adalah pendekar kepercayaan Eyang Sulanjana, yang disuruh oleh Ki Demang Mangunreksa untuk membunuh Badra Komalarasa mahkota dari Badraneglasari.
Mendengar dari kesaksian pendekar itu, Ki Demang Mangunreksa sangat kecewa atas hasil usaha pendekar itu. Melihat kekecewaan Ki Demang, Eyang Sulanjana menawarkan rencana yang lain. Eyang Sulanjana menghampiri Ki Demang dan berkata, "Geus ayeuna mah kusabab di karajaan mah loba ponggawa jeung aya Patih Arum, kumaha lamun Badra Komala teh urang cegat di jalan. Urang kerahkeun jawara-jawara anu geus luhur elmuna pikeun ngarogahala si Badra Komala. Nurutkeun meunang ceuk beja mah Badra Komala teh teu lila ti seumeut ayeuna rek ngajugjug ka Gunung Paseu. Rek nyalametkeun lanceukna Dewi Komalasari. Tah maneh jaka roheng pimpin para jawara kecegat rombonganana di leuweung." Tapi Eyang, bahaya moli tindakan teh. Soal na Patih Arum, pasti aya di sagesire Badra Komala. Apal sorangan ayang ogepan, kana kasaksian yang kenuragan eta Patih teh. Pertimbang keda eta kaputusan teh Eyang. Mendengar perkataan Ki Demang, Jaka Roheng menepisnya dan berkata kepada Ki Demang, "Kernaon oyo aing Ki? Yeh si Roheng sanggup ngalawanan si Patih Arum. Geus ayeuna mah tong loba carita. Bener cek Eyang Guru cegat we di leuweung. Ke aing pangharepna ngalawanan eta si Patih Arum mah. Ki Demang siap-siap we. Pas pengawal Raja Bungo langsung we serang Badra Komala kukabehan." Perdebatan di antara mereka sangat alot sekali. Karena jangan sampai rencana jahatnya mereka gagal lagi. Setelah mereka sepakat, mereka langsung pergi ke hutan, tempat di mana rombongan Badra Komala akan diserang. Bermodalkan puluhan jawara dengan kesaktiannya, Ki Demang berangkat dengan penuh percaya diri. Dan rencananya tidak akan gagal lagi. Singkat cerita, rombongan Badra Komala telah melakukan perjalanan menuju ke Gunung Paseu. Rombongan berangkat dengan pasukan berkuda. Karena perjalanan ke Gunung Paseu sangat jauh jaraknya, Badra Komala pun menunggang kuda kerajaan dengan gagah perkasa dan berwibawa. Ditemani Patih Arum mengikuti di belakangnya. Berderet tentara kerajaan mengawal perjalanan Badra Komala dan Patih Arum. Mereka bersenjatakan tombak panjang dan tameng yang terbuat dari wesi kuning. Setelah tiba di hutan tempat yang direncanakan oleh Eyang Sulanjana dan Jaka Roheng, rombongan pun berhenti. Karena ada hal yang mencurigakan berada di sekitar hutan itu. Keberadaan para jawara dan Jaka Roheng rupanya tercium oleh ketajaman indera keenam Badra Komala. Seketika itu Badra Komala menyuruh Patih dan tentara kerajaan untuk waspada karena bahaya sudah mengintai di depan mata. Tak lama kemudian, jawara sumbit beracun membidik salah seorang pengawal kerajaan dan mengenai kepala pengawal kerajaan itu. Seketika pengawal itu terjatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat hal itu, Patih langsung memerintahkan kepada pengawal kerajaan untuk supaya membentuk formasi lingkaran mengelilingi dan melindungi Raja Badra Komala.
Sementara Patih melihat ke sekeliling hutan itu, tapi tiba-tiba datang lagi bidikan sumpit beracun mengenai pengawal kerajaan yang sedang melindungi Raja Badrakomala. Setelah Patih Arum yakin keberadaan persembunyian jawara sumpit itu, langsung saja Patih menggunakan naluri ilmu pedangnya. Pedang Arum terbang dan menghunjam tepat ke tubuhnya jawara sumpit beracun. Melihat hal itu, para jawara langsung keluar dari persembunyian mereka, dan langsung menyerang secara bertubi-tubi kepada rombongan kerajaan. Tiba-tiba Jakaroheng mengalihkan perhatian Patih Arum, supaya Badrakomala terlepas dari pengawalan kerajaan dan Patih Arum. Setelah Patih Arum dan Ponggawa lengah, dengan cepat Ki Demang dan anak buahnya menyerang Badrakomala secara brutal dan membabi buta. Melihat Badrakomala diserang oleh Ki Demang dan anak buahnya, Patih langsung menghindar dari Jakaroheng dan membantu Badrakomala yang sedang dikeroyok oleh musuh. Satu persatu anak buah Ki Demang Mangunreksa berjatuhan terkena sabetan pedang Arum yang sangat tajam. Luka-luka dan bercak darah dari anak buah Ki Demang menjadi bukti ketajaman pedang Arum. Seketika itu juga Ki Demang mundur dari pertarungan. Tak lama berselang Jakaroheng langsung membantunya. Perlawanan Jakaroheng kepada Patih Arum terlihat sia-sia dan percuma saja. Karena kesaktian Patih Arum melebihi dari ilmu yang dipunyai olehnya. Setelah tak kuat lagi melawan Patih Arum, Jakaroheng dan para jawara mundur meninggalkan rombongan Badrakomala. Tapi tiba-tiba, Eyang Sulanjana datang, dan langsung menyerang semua pengawal kerajaan. Dengan kesaktian ilmu yang digenggam Eyang Sulanjana menghabisi semua para penggawa kerajaan dan tak ada yang tersisa. Tinggal Badrakomala dan Patih Arum yang masih bertahan. Pertarungan pun berlanjut antara mereka bertiga. Pertarungan kali ini sungguh sangat hebat dan saling membalas serangan. Ketika Patih hampir saja kalah dari Eyang Sulanjana, datanglah pendekar Lembah Jamparing. Pendekar Lembah Jamparing langsung membidik Eyang Sulanjana dengan panahnya secara beruntun. Tetapi masih bisa ditangkis oleh jurus Eyang Sulanjana. Melihat Eyang Sulanjana dapat menangkis serangan panahnya, pendekar Jamparing langsung mengeluarkan jurus Jamparing Angin Adminan. Seketika itu pula, Eyang Sulanjana terkena ratusan panah menghunjam ke tubuhnya. Dan akhirnya tewaslah Eyang Sulanjana di tangan pendekar Jamparing. Melihat keindahan dan kesaktian pendekar Jamparing, Badrakomala terkagum-kagum melihatnya. Baru tahu ada seorang pendekar wanita yang begitu hebatnya. Tak lama Patih Arum bertanya kepada pendekar Jamparing. Hei Kisanak, anu sabenerna saha anjeun teh? Bisa ngalehkeun Eyang Sulanjana anu sakitu luhur elmuna, pan kaula jeung raja kaula, can wanoh jeung anjeun.
Nami abdi teh Nyi Cantini, sawajarna we abdi melaan kanu jadi raja abdi. Jeung deui abdi moal ngantepkeun hiji perkara anu kalintang awonna. Henteu pantes keur abdi ngantepkeun kajahatan jumawa di payunen diri abdi. Bade kamana atuh Gusti Raja teh? Hapunten tos kumawani naroskeun urusan karajaan. Kaula jeung raja kaula teh bade angkat ka Gunung Pasewu.